Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu kader sekalian. Kita sudah sampai di eh, sub pokok terakhir ya, layanan keterampilan usia dewasa dan usia lanjut. Kita tinggal kurang 5 ini aja ya yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang melakukan penyuluhan germas, ya, isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Kemudian menjelaskan penyakit terbanyak, yaitu obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, penyakit paru, obstruksi kronis, TBC, kesehatan jiwa, dan geriatri. Oke, kita langsung saja ke germas terlebih dahulu. Jadi, nih ya, kita harus menjelaskan tentang 8 kebiasaan untuk hidup sehat. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Makan buah dan sayur. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula itu 4 sendok, garam itu gula itu 4 sendok makan. Garam itu 1 sendok teh. Lemak atau minyak itu 5 sendok makan. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, tidak merokok, melakukan cek kesehatan secara berkala, minimal 1 bulan 1 kali ya, di posyandu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan jamban sehat yang ada septic tanknya ya. Kemudian nih ya, Germa sudah ada di sini, tidak merokok yang pasti ya, tidak merokok. Di sini sudah ada ya. Oke, sekarang kita langsung ke penyakit. Ya, di sini ada obesitas. Obesitas ada ya di sana obesitas. Ini kita ke sini saja. Kita membahas obesitas. Ya ini ya, gula 4 sendok, garam 1 sendok teh ya. Nah ini gula 4 sendok makan. Lemak atau minyak itu 5 sendok makan. Kemudian kita membahas tentang obesitas, nggak belum ada, kita bahas tentang ini dulu ya. Penyakit jantung koroner. Itu ada di sini ya. Jadi ini adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau aterosklerosis. Jadi di jantungnya ini ya ada otot gitu ya, ada namanya itu arteri arteri koronaria gitu ya, itu tersumbat gitu ya. Pencegahannya harus cek darah, tensi, tensi secara teratur gitu ya. Berhenti merokok. Kemudian kadar gula darah ya harus normal. Kemudian menjaga bentuk badan agar tetap ideal. Kemudian melakukan diet rendah kolesterol. Berpikir positif, hindari stres, gitu ya. Olahraga teratur. Kemudian check up kesehatan teratur, mengetahui perkembangan kesehatan, konsumsi makanan yang sehat mengandung omega 3 dan serat. Ya. Tanda gejalanya gini, keringat dingin, rasa terbakar gitu ya. Nyeri dada bagian kiri ya biasanya, tertekan di daerah dada. Rasa mual atau nyeri ulu hati, rasa berat di dada gitu ya. Kemudian hipertensi. Hipertensi ini tanda gejalanya tidak selalu ada ya. Biasanya sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak nafas gitu ya. Yang paling sering sakit kepala ya. Sulit tidur. Kalau sulit tidur terasa berat di tengkuk di daerah sini ya. Nah, cara pencegahannya mengurangi konsumsi garam ya. Kemudian aktivitas fisik 30 menit sehari, tidak merokok. Diet gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal dan menghindari konsumsi alkohol. Ya, hipertensi itu adalah kalau sistolik itu lebih dari 140 atasnya ya, batas atasnya itu 140, bawahnya itu 90. Diabetes, gejala klasik ada sering kencing, cepat lapar, sering haus. Gitu.
Ini gejala tambahan ada berat badannya turun tanpa sebab, kesemutan gitu ya. Gatal di daerah kemaluan pada wanita dan keputihan, penglihatan kabur, bisur yang hilang timbul, cepat lelah, sulit luka sulit sembuh, kemudian gampang mengantuk gitu ya. Intinya itu sebenarnya semuanya untuk penyakit tidak menular itu adalah pola makan ya, pola makan yang sehat, kemudian berat badan yang ideal. Rajin olahraga, tidak merokok, konsumsi air putih. Yang paling penting itu ya. Olahraga, makan, olahraga, berat badan, merokok, alkohol itu harus dihindari. Stroke, kalau stroke itu penyumbatan, penyakit pembuluh darah ya. Itu karena ada penyumbatan di ini otak, ya, pembuluh darah di otak yang mengakibatkan otak kekurangan oksigen ya. Nah ini tanda-tanda klinis, tanda-tanda klinisnya itu berkembang cepat ya berupa defisit neurologi ya. Jadi apa namanya dan memberat berlangsung selama 24 jam lebih atau dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau ini miring apa namanya kayak sudah ini ya tanda gejalanya itu badan itu sebelah nggak bisa digerakkan gitu ya. Terus sakit kepala, pusing gitu. Terus apa namanya ini ya wajahnya itu gitu ya sudah perot gitu ya, separuh gitu. Kemudian tumor atau kanker. Kalau tumor itu sel yang tidak normal pada beberapa bagian tubuh dapat jinak atau ganas dan tumbuhnya tidak dipengaruhi oleh jaringan sekitarnya. Kalau kanker ini adalah untuk penyakit di mana sel abnormal itu membelah tak terkendali ya dan dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Sel-sel kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui sistem peredaran darah dan kelenjar getah bening. Kanker dapat menyebar ke jaringan sekitarnya dan bagian tubuh lain, sedangkan tumor itu tidak, bedanya itu ya. Nah, ini kanker payudara, gejalanya gitu ya, teraba benjolan di sekitar payudara. Kulit payudara mengkerut seperti jeruk, ya. Terus luka di bagian payudara yang tidak sembuh. Kemudian ada cairan. Cairannya tapi bukan ASI ya. Cairan berwarna kuning, entah kuning atau apa yang bukan ASI gitu. Terus adanya cekungan atau tarikan di kulit payudara itu ya. Kalau misalkan bercermin gitu ya, bercermin di depan cermin itu enggak simetris gitu ya payudara kanan dan kiri itu. Bisa dicek ya. Untuk pencegahan ya tetap merokok gitu ya. Terus habis itu waspada buat yang menopause setelah usia 50 tahun gitu ya. Terus tidak melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun. Waspada jika pernah mengalami operasi payudara karena bisa gitu ya. Kalau ada riwayatnya mengalami tumor jinak maupun ganas itu nanti bisa kena kanker. Kemudian makanan ya polanya pola makanan yang sehat. Waspadai jika haid pertama itu kurang dari 12 tahun. Terus memberikan ASI pada bayi ya, ini bisa mengurangi resiko kanker payudara. Sadari pemeriksaan payudara sendiri dan sadanis ya pemeriksaan payudara klinis yang ini dilaksanakan oleh bidan ya di puskesmas. Kalau yang ini bisa diperiksa sendiri ya. Jadi bertujuan untuk menemukan benjolan atau tanda-tanda lain di payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Bisa diperiksa sendiri, diraba sendiri ya payudaranya. Kemudian kanker leher rahim atau kanker serviks gitu ya. Penyebabnya itu adalah karena virus HPV gitu ya. Nah ini cara pencegahan adalah tidak menikah usia kurang dari 20 tahun ya. Kemudian waspada IMS di daerah kelamin atau radang panggul. Infeksi menular seksual ya. Kemudian deteksi riwayat keluarga yang ada riwayat menderita kanker rahim itu tentunya bisa menurun gitu ya.
Terus tidak melakukan hubungan seks dengan pria atau wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Tidak gonta-ganti pasangan, tidak melahirkan banyak anak bagi perempuan, tidak merokok dan menghindari asap rokok, menjaga kebersihan alat kelamin, menindaklanjuti hasil deteksi dini kanker leher rahim sendiri dan yang abnormal. Tanda gejalanya sering nyeri panggul, haid tidak teratur, nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan spontan yang pada saat tidak masa haid gitu ya. Kemudian perdarahan pada masa menopause. Dan ini ya, keputihan atau keluar cairan encer putih kekuningan bercampur darah seperti nanah. Ini adalah tanda gejala. Kemudian untuk deteksi dininya ada dua ya. Ada inspeksi visual asam asetat atau IVA dan pap smear. Kalau IVA itu diolesi cuka ya di daerah ininya, leher rahimnya itu dikasih cuka. Nanti dilihat 1 menit atau 5 menit kemudian kalau ada bercak-bercak putih itu berarti ada ini hasilnya gitu ya, positif gitu. Tapi kalau pasmir itu dikultur, jadi jaringan di sini diambil gitu, diambil jaringannya di porsio ini atau leher rahim, kemudian dikirim ke lab gitu ya, untuk dikultur. Apakah ada jaringan yang eh, kanker itu, sel-sel kankernya ada atau tidak gitu ya. Kalau pasmir itu butuh lama ya, karena harus dikultur dulu, mungkin hasilnya baru keluar sekitar 1 bulan gitu ya, paling cepat 2 minggu lah. Kalau yang IVA itu 5 menit sudah kelihatan gitu ya. Tes IVA bisa di puskesmas, kalau di puskesmas Paris setiap hari Jumat. Untuk PPOK, penyakit paru obstruksi kronis, ini tanda gejalanya ya, eh, batuk gitu ya, batuk yang terus habis itu ini dadanya itu sering sesek gitu ya, sering sesek, terus tidak bisa mengeluarkan dahak gitu ya. Tanda-tandanya seperti itu. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan bernafas. Jadi sering sesak gitu ya. Cara pencegahan adalah tidak merokok, memakai masker untuk menghindari polusi udara, waspada saat usia 35 sampai 40 tahun. Jadi PPOK ini kuesionernya itu diperiksa pada saat sudah usia lebih dari 40 tahun ya. Tapi 35 sampai 40 tahun sudah mulai waspada. Waspada jika keluarga terdapat riwayat kesehatan berupa masalah PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronis. Nah, ini gejalanya batuk tadi ya, semakin sering tersengal-sengal gitu ya, sesek gitu, mengi, terus lemas, kehilangan kemampuan atau produktivitas, rasa berat di dada, penurunan berat badan. Hipertensi ya ini ya. Hipertensi normal itu sekarang ada sebenarnya kurang dari 120/80 ya. Kalau eh, di atas 120 itu sekarang sudah masuk prahipertensi. Terus 140 sampai 159 ini masuk hipertensi tingkat 1. Kalau di atasnya 150 ya, 159 ya, ke atas 160 ke atas itu berarti hipertensi tingkat 2. Kalau ini tinggi ya, apa sistolnya tinggi, tapi bawahnya itu kurang dari 90 itu namanya hipertensi sistolik terisolasi. Kemudian obesitas. Nah, ini obesitas ya. Kita harus mengukur berat badan dan tinggi badan. Jadi berat badan yang stabil itu yang normal itu adalah ini ya antara kurang dari 18 antara 18,5 sampai 25 itu ya. Rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan yang dikuadratkan. Kita bisa pakai kalkulator. Oke. Ya, misalkan berat badan saya ya 70 dibagi ini badanku 1,54 dalam meter ya. Kemudian dibagi lagi 1,54.
Nih, hasilnya adalah 29,5. Berarti saya adalah gemuk ya atau overweight, kekurangan kelebihan ini ya. Kok kekurangan. Kelebihan berat badan tingkat ringan gitu ya. Kelebihan berat badan tingkat ringan itu atau gemuk. Ya, contohnya seperti itu. Ibu silakan dihitung sendiri berat badannya ya. Kemudian, nah ini deteksi dini PPOK dengan menggunakan, ini kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Yang ini kita sudah sampai melakukan ini. Sudah sampai sini aja. Melakukan deteksi dini itu nanti ya. Yang penting sekarang kita membahas tentang obesitas ya. Jadi obesitas itu adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan gitu ya. Hasilnya adalah untuk yang normal itu 18,5 sampai 25 gitu. Kemudian untuk hipertensi, hipertensi itu batasnya adalah 140 per 90 gitu ya. Diastolnya batas bawahnya batas atasnya itu 140, sistolnya ya, diastolnya 90. Kemudian hipertensi sudah, diabetes. Diabetes itu ada beberapa referensi, tapi kalau di puskesmas kita pakai 140 ya. Kalau kalau tidak ini ya, kalau tidak puasa itu 140. Nah, ini ya, 200. Kalau kami di puskesmas masih pakai batasnya yang 200. Tapi sebenarnya kalau di mana di rumah sakit itu kayaknya sekarang sudah pakai yang 140 gitu ya. Jadi 200 itu adalah batasnya kalau gulanya itu masih normal. Kalau di puskesmas seperti itu. Kemudian untuk diabetes batasnya 200. Kemudian stroke, stroke itu ini ya, gejalanya lemah pada separuh tubuh. Jadi cuman separuh aja gitu ya. Bibir miring saat senyum, sakit kepala hebat muncul tiba-tiba. Bicaranya pelo ya, gangguan keseimbangan, pandangan kabur. Jika mengalami gejala segera ke tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya, pencegahan itu pasti gula, tensi, kolesterol, makan buah sayur, berhenti merokok, batasi gula, garam dan lemak, aktivitas fisik, kontrol tekanan darah. Jadi kita kalau singkatnya itu cek dik ya, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, D-nya diet gizi seimbang gitu ya, terutama gula, garam dan lemak. Gula maksimal 4 sendok, garam maksimal 1 sendok teh gitu ya. Gula tadi 4 sendok makan dan lemak atau minyak itu maksimal 5 sendok makan. Harus diingat-ingat ya Bu ya. Kemudian kanker, kanker itu sama ya. Pokoknya penyakit-penyakit semua ini, penyakit ini itu bisa dicegah dengan cerdik. Oh ya, cerdik tadi diet. Terus I-nya istirahat cukup, K-nya kelola stres gitu ya. Jadi stres juga harus dikelola. PPUK penyakit paru obstruksi kronis tadi batuk gitu ya, batuk lama yang nggak sembuh-sembuh, terus habis itu sesek gitu ya, tanda gejalanya sesek, terus kesulitan mengeluarkan dahak. Tuh. Kalau TBC, TBC itu penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, berat badan, tanda gejalanya adalah berat badan itu biasanya turun dalam 2 bulan terakhir gitu ya. Terus habis itu batuk lebih dari 2 minggu gak sembuh-sembuh. Kemudian eh, berkeringat dingin gitu ya atau demam di malam hari gitu. Terus habis itu eh, ini kemudian kesehatan jiwa itu
Nanti kita bahas ya, Bu. Kesehatan jiwa, yang penting adalah kita itu apa namanya? Memikirkan saja hal-hal yang bisa kita kontrol gitu ya. Jangan memikirkan hal yang tidak bisa kita kontrol. Kemudian ya istirahat gitu ya. Kalau capek istirahat, jangan memaksakan diri. Tuh. Kemudian untuk geriatri itu apa namanya? Orang tua ya, penyakit orang tua nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.